Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salam sehat buat kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian buat kita hari ini tertulis dalam Kitab Roma pasal 8 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, topik kita hari ini tidak jauh dari topik yang hari Senin itu, bagaimana hidup di dalam roh dan hidup di dalam kedagingan. Tentu kita harus melihat hidup di dalam kedagingan itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Nah, bagaimana Paulus menyoroti hidup di dalam kedagingan karena memang tubuh kita ini lemah. Karena memang kita ini selalu dipengaruhi oleh lingkungan, mungkin orang-orang dekat. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah karena dagingmu lemah. Artinya bagaimana karena kita hidup di tengah-tengah keberagaman, hidup di tengah-tengah yang berbeda dengan kita, sering sekali kita terpengaruh dengan mereka. Karena itu firman Tuhan katakan hiduplah dengan roh. Karena apa? Karena memang ketika hidup di dalam kedagingan akan mematikan diri kita sendiri. Contohnya apa? Yang pertama sekali adalah kemarahan. Amarah itu membuat kita sakit. Amarah itu membuat kita dendam. Amarah itu membuat kita menjauh dari persekutuan, menjauh dari Tuhan. Yang kedua, tumbuhnya yaitu kedengkian atau roh pemecah. Artinya sering sekali banyak orang, saya bilang ya banyak orang atau beberapa gitulah senang melihat orang susah melihat orang senang. Bagaimana supaya keluarganya pecah, bagaimana supaya hubungan kekerabatan itu tidak bagus lagi atau pecah. Memang iblis selalu mengintai rumah tangga Tuhan. Iblis selalu mengintai persaudaraan yang rukun. Karena itulah ketika kita hidup di dalam kedagingan, amarah, iri hati, iblis akan masuk dan kembali akan lebih memecahkan keluarga, persaudaraan, hubungan keakraban. Karena itu Tuhan bilang hiduplah dengan roh, karena hanya melalui roh lah, hanya melalui Allah sendirilah, hanya melalui Yesus Kristuslah kita menjadi kuat untuk melawan keinginan daging. Hanya melalui firman Tuhanlah kita menjadi kuat melawan amarah, kedengkian, roh pemecah belah. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan itu membentengi kita. Firman Tuhan itu menjaga kita. Sehingga bagaimana kita hidup di dalam roh Allah sendiri, ada ketegasan di dalam diri kita untuk menghidupi firman Tuhan dan menjauhkan kita dari hidup kedagingan. Tegas dengan mengatakan tidak dengan amarah. Tegas dengan mengatakan tidak dengan perselisihan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana kita hidup dengan roh Allah, yaitu ketika kita menjaga hati dan pikiran kita. Karena itu firman Tuhan katakan, aku sudah memberikan hati yang baru padamu. Firman Tuhan sudah ditanamkan di dalam hati kita. Dengan mengulang-ulang firman Tuhan, dengan memperkatakan firman Tuhan, kita dimampukan untuk hidup di dalam roh. Kemudian
Yakobus 4 ayat 4 mengajarkan kepada kita untuk memilih teman. Mana orang yang pantas kita temani dan mana orang yang pantas untuk kita hindari. Karena itulah kita hidup di dalam roh ketika kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajarkan kami hidup di dalam roh, sehingga kami berbuah di dalam firman-Mu. Dan dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu, bahwa roh di dalam kedagingan kami telah mati, telah disalibkan, karena kami hidup bersama-sama dengan roh Allah. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu. Amin. Para pendengar yang saya cintai dalam nama Yesus Kristus, kami keluarga besar HKBP Cikarang Kota mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2565 kepada umat yang merayakannya. Semoga damai Waisak menjadikan negara kita tetap aman dan di dalam kesatuan yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan biarlah dengan perayaan Waisak ini negara Indonesia semakin saling mencintai dan mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.